Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas program mengenai pembuatan animasi truk trailer gandeng 2. Langsung saja. Di sini yang pertama ada fungsi dasar, yaitu fungsi-fungsi yang akan kita gunakan untuk pembuatan program animasi truk trailer gandeng 2 ini. Selanjutnya ada variabel-variabel yang akan kita gunakan. Kemudian ada fungsi reshape dengan parameter int w1 dan int h1. Fungsi reshape ini berguna untuk mengatur perubahan ukuran pada objek. Selanjutnya ada fungsi orient me dengan parameter float hang. Fungsi orient me ini berfungsi untuk memutar arah kamera untuk melihat ke kiri atau ke kanan. Selanjutnya ada fungsi move me flat dengan parameter integer i. Fungsi ini berguna untuk mengatur maju mundur kamera. Selanjutnya ada fungsi-fungsi untuk pembuatan jalan tol yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama di sini ada draw route untuk pembuatan jalan utamanya. Pada pembuatan jalan utama ini menggunakan GL polygon. GL polygon ini merupakan salah satu metode untuk menggambar di mana akan menghasilkan objek dengan banyaknya sudut yang didefinisikan. Selanjutnya ada draw route middle. Draw route middle ini digunakan untuk pembuatan garis tengah jalan tol. Selanjutnya ada prosedur draw route block yang digunakan untuk pembuatan pembatas bagian kanan dan kiri pada jalan tol. Lalu ada paku bumi. Fungsi paku bumi ini sebagai penyangga jalan tol. Pada pembuatan paku bumi ini menggunakan GL quads. GL quads ini memiliki 4 titik yang dianggap sebagai 4 poligon 4 sisi atau quadrilaterals. Pada pembuatan paku bumi ini, poligon akan dibuat melingkar dengan perulangan sehingga menghasilkan objek tabung dan membentuk seperti paku bumi. Kelima prosedur ini nanti didefinisikan pada fungsi display agar dapat tertampil ke layar Windows. Pada dasarnya, pembuatan jalan tol secara keseluruhan menggunakan fungsi-fungsi yang sama. Baik, mungkin dari saya cukup, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Salma Safira akan menjelaskan prosedur dari pembuatan gerbang tol. Jadi dalam pembuatan gerbang tol terbagi menjadi beberapa bagian. Di sini pertama ada bagian atapnya yang dibuat menggunakan glued solid cube dengan ukuran yang 10 dan warnanya itu 0,3, di mana di sini tuh akan berwarna biru. Lalu selanjutnya ada bagian atap 2. Di sini untuk layer kedua bagian atap yaitu dengan ukuran yang sama yaitu 10 dan menggunakan glued solid cube, nanti akan terbentuk sebuah kubus cube. Lalu untuk warnanya itu adalah abu-abu dan selanjutnya ada gambar penyangga tengah 1. Di sini itu juga menggunakan glued solid cube juga dengan ukuran yang sama yaitu 10 dan warnanya itu sama yaitu abu-abu. Untuk penyangga tengah 2 ini juga sama dengan penyangga tengah 1. Lalu penyangga kiri 1 juga sama, hanya perbedaannya itu letaknya itu adalah pada posisinya, posisi X, Y, dan Z-nya. Lalu untuk penyangga kiri 2 juga sama, seperti penyangga kiri 1, lalu penyangga kanan 1 juga sama. Prosedur dari pembuatan truk, jadi dalam pembuatan truk terbagi menjadi beberapa bagian juga. Pertama,
bagian depan, dalam bagian pembuatan truk bagian depan ini menggunakan GL Quads, di mana di sini itu ditentukan beberapa titik sudut-sudutnya yang akan menjadi titik dari pembuatan GL Quads atau persegi segi banyak ini, di mana posisinya itu diatur dalam fungsi GL vertex 3F. Lalu untuk bagian atasnya juga sebenarnya sama, cuman beda dalam posisinya saja, di mana GL translate F-nya itu berbeda. Lalu selanjutnya ada bagian belakang, juga sebenarnya sama kayak pembuatan bagian depan tadi, pakai GL Quads, tapi di sini ada GL text chord untuk menentukan posisinya juga, di mana GL text chord ini tuh untuk menentukan posisi ujung objek atau pengisian koordinat dari teksturnya nanti. Lalu selanjutnya ada bagian bawah, juga sama di sini kayak bagian atas. Lalu bagian kiri pakai GL Quads juga, ini juga sama sebenarnya, cuman beda semuanya itu beda di GL translate F-nya, posisi dari X, Y, dan Z-nya. Lalu bagian kanan, lalu selanjutnya di sini ada pembuatan roda dari trailernya, di mana dalam rodanya di sini tuh ada beberapa ya dibuatnya, dan sebenarnya cara pembuatan masing-masing roda itu sama, cuman beda letak posisinya aja, di mana di sini menggunakan perulangan dan juga menggunakan GL Quads, dan juga pembuatan rodanya itu menggunakan GL triangle fan. Jadi di sini akan membentuk suatu lingkaran atau triangle, itu triangle yang akan membentuk suatu lingkaran atau roda, menyerupai roda. Lalu selanjutnya ada, ini juga sama ya. Lalu yang pembentukan roda yang kedua juga sama, menggunakan perulangan yang sama. Ini selanjutnya, ini tadi terakhir ada roda ke-12. Selanjutnya di sini ada prosedur draw ground. Jadi draw ground ini tuh untuk membuat background dari latar bawah jalan tolnya gitu. Jadi di bawah jalan tolnya tuh di sini ada seperti warnanya hijau ya, latarnya seperti rumput gitu, di mana dalam pembuatan draw ground ini menggunakan glued solid cube dengan ukurannya itu 2500. Jadi ini ukurannya panjangnya itu sama kayak panjang jalan tol yang dibuat. Ada pembuatan environment lainnya itu kayak seperti matahari. Di sini matahari juga menggunakan GL triangle fan. Jadi di sini tuh triangle fan ini akan membentuk seperti lingkaran, objeknya bulat. Selanjutnya di sini ada prosedur mobil. Dalam prosedur mobil pertama terdapat perulangan di mana I sama dengan 0 sampai I kurang dari sama dengan min 2500, dengan ada decrement I-nya itu sama dengan 200. Di mana perulangan ini itu untuk menentukan posisi-posisi dari mobilnya tersebut gitu. Jadi setiap dari dia perulangan itu, setiap dia itu bertambah 200, nanti dia akan mencari posisi dan menampilkan objeknya ke layar Windows-nya. Ada prosedur coin. Jadi dalam prosedur coin terdapat 3 parameter, yaitu X coin, Y coin, dan Z coin. Jadi parameter ini untuk menentukan posisi dari akan dibuat. Dalam prosedur coin ini menggunakan pembuatan objek itu menggunakan glued solid sphere. Jadi itu akan membentuk suatu objek lingkaran atau sphere yang solid dengan ukurannya itu 2,200,200. Dan nanti untuk posisinya itu akan diatur menggunakan masukan yang tadi diberikan. Jadi translate F-nya itu perpindahan dari objeknya itu akan diatur dari parameter yang dimasukkan. Selanjutnya di sini ada prosedur dari draw bitmap text. Jadi dalam draw bitmap text ini ada beberapa parameter. Yang pertama ini masukan dari karakternya yang akan dimunculkan ke Windows, itu char stringnya. Lalu ada float X, ini untuk posisi dari sumbu X-nya, float Y untuk posisi sumbu Y, dan float Z itu untuk posisi sumbu Z-nya. Lalu di sini itu ada karakter C-nya, itu definisiin. Terus di sini untuk teksnya itu, untuk bitmap karakternya itu
hanya bisa ditampilkan satu karakter saja, dan juga untuk fontnya itu adalah Times New Roman dengan ukuran itu 24. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin. Yang pertama itu ada prosedur core display, di mana parameternya ada integer post x, menampilkan sumbu x-nya, kemudian in post y, in post z, dan in space char. Kemudian ada fungsi GL void untuk menampilkan fontnya, yaitu Times New Roman dengan font 24. Kemudian melakukan perulangan untuk membuat fungsinya. Lanjut ke fungsi prosedur keyboard. Nah, untuk prosedur keyboard sendiri, pergerakan truknya itu diatur pada prosedur objek, di mana dalam prosedur objek sendiri menggunakan fungsi GL translate F untuk mengatur perpindahan posisi X dan Z pada truk, di mana in X-nya sendiri itu posisi X diatur dalam variabel post X truck dan Z-nya diatur dalam variabel post Z truck. Nah, agar dapat menggerakkan truk sendiri, mengatur rotasi dan pergerakan kamera, kita membuat case pada setiap key-nya. Nah, pada beberapa key sendiri dibuat aturan. Misal pada key W itu untuk merotasi kamera dengan angle pada sumbu X. Nah, posisi kamera sendiri terhadap sumbu X akan ditambah 2 dengan fungsi rot angle X plus sama dengan 2. Kemudian pada key S sendiri sama dengan key W, tetapi terhadap sumbu X-nya akan dikurangi 2. Kemudian key A untuk merotasi kamera dengan angle pada sumbu Y. Di sini ada rot angle Y, dan terhadap sumbu Y sendiri akan ditambah 2, plus 2. Kemudian ada key D sama dengan key A, akan tetapi di sini ada rot angle Y itu dikurangin 2. Kemudian key H untuk merotasi kamera dengan angle pada sumbu Z. Di sini ada fungsi rot angle Z. Nah, posisi kamera terhadap sumbu Z sendiri akan ditambah 2. Nah, lanjut ke KA nanti akan dikurangi 2 pada sumbu Z-nya. Kemudian lanjut ke KI. Untuk menggerakkan truk ke depan, posisi koordinat X truk yaitu atau pos XT truk, X truk akan dikurangi dengan min 10. Kemudian KM untuk menggerakkan truk ke belakang, di mana posisi koordinat X truk akan ditambah min 10. Lanjut ke KJ, di mana jika pos Z truk kurang dari 15, maka pos Z truknya akan ditambah 2. Lanjut ke KK, di mana jika pos Z truknya atau koordinat Z truknya lebih dari min 15, maka pos Z truknya akan dikurangi 2. Nah, lanjut ke prosedur objek. Di sini di prosedur objek sendiri terdapat fungsi GL push metric untuk menyimpan koordinat yang ada. Kemudian ada GL translate F, di mana untuk memindahkan posisi suatu objek pada sumbu. Di sini kan ada pos X truck 0 dan pos Z truck, di mana ada sumbu X dan Z sendiri. Kemudian fungsi GL pop metric untuk memanggil suatu fungsi yang telah disimpan pada fungsi GL push matrix di atas. Lanjut ke display. Prosedur display. Di sini ada fungsi GL clear, di mana jika GL color buffer bit atau GL deep buffer bit, maka dia akan melakukan kalau move dan angle-nya tidak 0, maka gerakan kameranya sendiri
jika delta move, kemudian move mi flat. Di sini delta ada fungsi delta move dan delta angle. Kemudian ke bawah ada fungsi GL pushmetric untuk menyimpan koordinat yang ada. Fungsi prosedur lighting sendiri untuk mengaktifkan pencahayaan terdapat fungsi-fungsi yaitu GL enable, kemudian GL light FV, GL material FV, dan GL deep function. Lanjut ke fungsi main. Di sini untuk memanggil program yang sudah dibuat dengan fungsi include in it ini, kemudian ada memanggil displaynya. Untuk dipanggil terus-menerus ada glut idle function, memanggil display, fungsi display, kemudian glut recept function, memanggil fungsi resepnya, kemudian fungsi lighting, prosedur init, kemudian GL clear color, dan yang terakhir ada glut main loop. Nah, untuk yang selanjutnya kami akan mendemonstrasikan program yang sudah kami buat. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Salma. Nah, jadi untuk programnya sendiri di sini terdapat beberapa, tadi kan sudah dijelaskan kan, terdapat beberapa key untuk menggerakkan kamera, juga menggerakkan truknya. Dimana yang pertama di sini tuh ada keyway. Jadi keyway ini untuk merotasi kamera pada sumbu X, dimana kameranya itu rotasinya akan ditambah, rotasi sumbu X-nya akan ditambah dengan 2, lalu untuk key S itu sebaliknya. Lalu selanjutnya ada key A. Jadi kalau kita klik, kita pencet key A di sini itu untuk merotasi kamera dengan angle pada sumbu Y, di mana sumbu Y itu akan ditambah 2, sedangkan ada key D itu untuk merotasi sebaliknya. Selanjutnya ada key dari key di sini itu untuk merotasi kamera pada angle atau sumbu Z, di mana akan ditambah 2. Selanjutnya ada key E di sini itu untuk merotasi kamera pada angle sumbu Z juga dengan dikurangi 2. Lalu ada terdapat key untuk menggerakkan truk, di mana key-nya tersebut itu pertama ada key E. Di sini kalau kita klik key E-nya itu truk akan berjalan ke depan seperti ini. Lalu untuk terdapat juga key M, jadi kalau key M itu truk akan berjalan ke belakang, dan key J, truk akan berjalan ke sebelah kiri, dan key K akan ke kanan perpindahannya. Nah, selanjutnya teman saya akan menjelaskan mengenai environment atau lingkungan pada program yang dibuat. Nah, di sini saya akan melanjutkan demonstrasi mengenai environment yang kami buat. Yang pertama di sini kita lihat ada beberapa environment, yaitu truk sendiri, kemudian ada paku bumi yang di bawah itu, kemudian ada yang depan ini itu ada gerbang tol yang dilewati oleh truknya sendiri, itu jalan tol. Nah, di jalan tolnya sendiri terdapat environment mobil-mobil, kemudian di sini yang berbentuk lingkaran itu koin yang nanti akan dijelaskan teman saya. Di sebelah kirinya sendiri, sebelah kiri, jadi terdapat beberapa rumah. Kemudian kita kalau maju ke depan nanti akan menemukan pohon-pohon. Kemudian yang di atas ini terdapat matahari. Nah, di atas truk sendiri terdapat tulisan poin, itu untuk menghitung
koin yang berada di jalan ini, yang bulat-bulat ini, nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan jelaskan teman saya. Kita mulai simulasinya. Di situ truk melewati koin dan melewati gerbang tol sehingga poin menambah 4. Selanjutnya, nah, poin bertambah 2 lagi karena mengenai satu koin. Lalu saat truk menabrak mobil, maka program akan tertutup atau otomatis exit. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.